Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku 83 Sixers dimanapun berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti kita ikut mendapatkan syafaatnya di hari kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. 83 Sixers yang kami muliakan, banyak pertanyaan dalam benak kita, apa yang harus kita lakukan saat Ramadan dengan kondisi yang sedang kita hadapi ini. Bagi saya ingat nasihat guru saya dulu waktu saya belajar di Mekah begini. Sholat, zakat, puasa, haji itu diperintahkan oleh Allah agar kita merasakan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di mana? Di hati. Di hati. Tapi karena merasakan eksistensi Allah di hati itu tidak gampang, maka kita diberi latihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihannya apa? Dibikinlah mengucap 2 kalimat syahadah, dibikinlah sholat 5 waktu sehari semalam, ada panggilan azan hayya 'alas shalah, ikut kita sholat berjamaah, ada puasa Ramadan, ada sholat tarawih, pergi kita berangkat haji. Ini semua diperintahkan oleh Allah agar kita lebih mudah merasakan keberadaan Allah di hati kita. Nah, di musim ini kita ibaratnya kalau acara-acara TV ya, uji nyali. Uji nyali apa? Sekarang nih kita dilarang berangkat ke masjid oleh kondisi ini. Yang tentu dengan izin Allah ini semua, ya kan? Apapun ceritanya, kondisi ini izin Allah SWT, ya kan? Kita nggak bisa Jumatan, kita nggak bisa sholat berjamaah sebebas seperti sebelumnya, kita nggak bisa ke Mekah. Nanti kemungkinan kita tidak bisa tarawih seperti, ya kan? Sebelum-sebelumnya kan malam pertama, kedua sampai ke-10 itu masjid sampai membludak, gitu kan? Ini nggak bisa kita, nggak bisa kita. Tapi kawan-kawanku 83 Sixter yang saya muliakan, orang yang merasakan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala, justru di sini uji nyali dia. Uji nyali apa? Bisakah dia merasakan khusyuknya tarawih atau agungnya Ramadan ketika tidak dilihat oleh siapapun? Kenapa? Di rumah kita. Kita kan tahun-tahun sebelumnya kita pakai obor apa semua menunjukkan betapa kita mengagungkan Ramadan. Kita ramai masjid dan lain sebagainya. Sekarang ini mampu tidak kita tunjukkan sumringahnya wajah kita menyambut Ramadan dengan kondisi ini? Tidak ke masjid, tidak taraweh, tidak ada lagi Subhana Malikil Maqbud, tidak ada lagi kita dengarin nanti. Tapi di rumah, keagungan Ramadan akan adanya Allah SWT tetap kita lakukan. Apa itu? Tetap kita puasa, kita sahur seperti biasa, kita tetap puasa seperti biasa di rumah kita, ya kan? Karena sekarang kan hashtagnya di rumah aja. Di rumah saja saat Ramadan datang, justru ini memberikan kesempatan bagi kita yang kemarin-kemarin tidak begitu dekat dengan Al-Quran. Ayo buktikan. Dari mulai sejak sahur tuh sholat subuh kita, ayo baca Al-Quran. Nah, di sini yang saya bilang tadi, bila Allah ada di hati, ya pasti dia baca Quran. Dilihat atau tidak dilihat oleh siapapun, kan? Baca Quran dia. Sampai duha dia baca Quran. Sesudah duha dia baca Quran. Mungkin istirahat sebentar, menjelang zuhur dia baca Al-Quran. Sesudah zuhur dia baca Al-Quran. Menjelang asar baca Al-Quran. Sesudah asar baca Al-Quran. Sehingga mungkin nanti targetnya bukan one day one juice, kawan. Bisa one day 5 juz, 6 hari khatam Al-Quran.
Ya, sekarang kan hashtag di rumah aja, ngapain kita di rumah? Kalau makanya gini, orang yang merasakan adanya benar-benar di hati Allah SWT dengan hashtag di rumah ini, ya dia akan menghabiskan waktunya membaca Al-Quran, tidak menonton TV, tidak juga bermain WhatsApp, Facebook dan lain-lain sebagainya, tapi apa? Membaca Al-Quran. Ya kan? Ya sekarang ya di handphone kita kan ada Al-Quran, ya kita membaca Al-Quran di handphone juga silahkan sesantai-santainya. Perlu juga saya jelaskan gini, baca Al-Quran itu jangan dianggap harus resmi selalu, misalnya pakai jubah, pakai kopiah. Ya boleh kok kita sambil pakai kaos, nggak pakai kopiah, asal menutup aurat dengan baik. Kemudian kita apa? Membaca Al-Quran. Boleh, tapi nggak boleh sambil ngopi. Itu aja, karena kita lagi puasa ya kan. Terus bagaimana Salman ini? Saya nggak tarawih. Ya, ini kan jadi pertanyaan banyak orang ini. Gimana nih Salman nih? Ramadan kali ini kurang asyik nih karena nggak ada tarawih. Kalau kita lihat sirah Nabawi, Nabi SAW tarawih berjamaah di masjid itu hanya malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Sesudah itu malam keempat sampai Lebaran di mana Nabi tarawih? Di rumah. Nggak pernah Nabi tarawih di mana? Di masjid sesudah malam keempat. Dia tarawih di mana? Di rumah. Dengan siapa? Dengan istri dan anak-anaknya. Mungkin sunnah ini nggak pernah diamalkan kali sama kita kan? Jadi Allah kasih kondisi di mana sunnah ini harus kita amalkan. Jadi di sini saatnya setiap suami harus mampu menunjukkan kalau dia imam di rumah itu. Ya kan? Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat itu pun terserah ya. Saya nggak terlalu mempusingkan 11 apa 23. Tapi seorang suami di sini diajak nih bukti bisa nggak jadi imam di rumah? Ya nggak apa-apa sih, kul huwallah, kul ayyuhal kafirun doang 11-11-nya sah-sah saja daripada enggak ya kan? Itu ajaklah anak istri tarawih di rumah. Wah, kembali lagi, bila eksistensi Allah sudah lama mendarah daging, tarawih di rumah bersama anak istri, bersama keluarga yang ada di rumah akan terasa jauh lebih nikmat dibandingkan tarawih di masjid, karena juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kawan-kawanku 83 Sixers yang saya muliakan, ada juga keuntungan lain dengan kondisi ini untuk Ramadan kita ini. Itu apa? Pastinya atau seharusnya Ramadan kita kali ini akan sedikit gibahnya. Itu kan kawan-kawan ya, gibah itu menghabiskan pahala puasa itu dahsyat banget. Dahsyat banget. Bahkan sebagian guru-guru saya waktu saya belajar di Mekah, Salman, yang paling wajib kau puasakan untuk kau sekarang sesudah terbiasa puasa makan dan minum adalah puasa bicara. Ya kan? Karena selain gibah, kita bohong, kita menyebar hoax, kita gibah, kita menghina, banyak sekali. Saya tafakur dan tadabbur beberapa hari menjelang Ramadan ini, muncul itu dalam benak saya nasihat guru saya itu. Ramadan kali ini akan lebih sedikit dosa mulut kita. Kenapa? Karena kita di rumah bersama anak istri, ya kan? Ya tinggal hati-hati dosa jempol aja sekarang kan gitu ya. Ya karena mulut mungkin tidak berbicara kan sama teman-teman, nggak ketemuan teman kita, nggak ada bukber kan, nggak ada bukber kali ini kan. Jadi dosa itu banyak hilang. Bukber kan banyak banget yang negatif yang muncul saat kita. Saat ini nggak ada, ya. Jadi bukber nggak ada, akhirnya ghibah berkurang, cerita bohong berkurang. Sekarang memang tinggal jempol kita jaga agar tidak share sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya kira itu beberapa keuntungan Ramadan kita kali ini. Saya ulang lagi ya, kita akan lebih merasakan keberadaan Allah di hati dengan kondisi Ramadan kali ini. Kita akan memiliki kesempatan membaca Al-Quran lebih banyak dengan kondisi Ramadan kita kali ini.
kita akan melakukan sunnah yang dilakukan sepanjang hidup Nabi saat Ramadan. Itu apa? Tarawih bersama anak dan istri di rumah. Saya tambah lagi, waktu itu kata para sahabat, ketika amin atau ketika para sahabat membaca Al-Fatihah di rumah masing-masing atau surah di rumah masing-masing saat sholat tarawih berjamaah, kita dengar di atas pokok korma katanya sayup-sayup suara dari rumah itu keluar kayak suara lebah terbang, karena gitu suara dari rumah masing-masing itu keluar. Ke rumah zaman dulu kan bukan kayak gitu, ada pelapornya kan, rumah zaman dulu kan keluar suara itu. Karena apa? Semua sahabat tarawih di rumah masing-masing bersama anak-anak masing-masing. Yang terakhir yang saya sampaikan, Ramadan kita kali ini kualitasnya akan jauh lebih hebat. Kenapa? Karena dosa mulut kita akan banyak disunat oleh kondisi ini. Tinggal jaga jempolnya ya, supaya tidak nge-share sesuatu yang tidak baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku 83 sisters yang kami muliakan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Nanti ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.